Sudah terlihat ya? Sudah, Baik, Pak. kita mulai. Kita masuk pada pertemuan yang keempat, itu tentang teknik ya dalam penilaian ekonomi sumber daya alam. Bagaimana teknik kita untuk menilai, menjustifikasi? Karena kenapa menjustifikasi itu? Karena memang penilaian itu kan pendekatan sifatnya. Baik. Jadi capaian pembelajaran kali ini ya untuk sesi ini adalah mahasiswa mampu memahami teknik yang dapat digunakan dalam penilaian sumber ekonomi sumber daya alam. Ya baik itu yang sifat yang market dan non market. Tetapi tentunya yang akan banyak bahas itu tentu yang non market ya. Kalau yang market itu kan sudah ada harga pasarnya gitu ya, tinggal kita mengalihkan. Nah, ini kita lihat ya dalam total economic value di mana ada use value dan non use value ya. Nah, di dalam use value itu ada actual value, ada option value, ya. Jadi option itu nilai-nilai option itu banyak kepada nanti yang peluang, gitu ya, peluang nilainya itu ya belum termanfaatkan saat ini, ya. Nah, di situ di actual value itu dibagi lagi menjadi direct use ya dan indirect use gitu ya. Nah, di mana di sini ya kalau kita lihat yang direct use yang pemanfaatan langsung bisa yang sifatnya ekstraktif atau non ekstraktif. Kalau yang ekstraktif ya pemanfaatan ini kan provisioning environmental services gitu ya. Jadi jasa penyediaan. Nah, itu sebagai contohnya untuk food ya, from agriculture di situ, livestock ya, aquaculture gitu ya, apiculture. Di sini sebenarnya bisa ada juga aquaculture gitu kan, ada di sini apiculture ya. Jadi kalau di sini kan apiculture itu kan lebah ya, timber kayu gitu ya. Nah, di dalam ya pemanfaatan yang ekstraktif artinya kita mengekstraksi memanfaatkan itu gitu ya. Lain halnya yang non ekstraktif, jadi kan di situ kita sebagai cultural environmental services gitu ya. Jadi di situ sebagai contohnya adalah nature tourism ya, wisata alam, environmental education. Jadi kita tidak mengekstraksi di situ. Nah, di dalam environmental education itu kan kita belajar, ya kita mengajar, mengamati dan lain sebagainya. Tetapi kita memanfaatkan itu, tetapi untuk ilmu pengetahuan, tapi tidak kita mengekstraktif gitu ya. Lain kalau yang ekstraktif itu ya kita food from agriculture misalnya ya untuk dari budidaya apa yang kita usahakan, baik itu budidaya tanaman pangan, ya, hortikultura. Nah, kemudian sama juga dengan livestock ya, livestock ternakan ya, mulai dari unggas, ayam, broiler, petelur ya, kemudian itik dan lain sebagainya ya, sapi, kambing gitu. Kemudian yang aquaculture misalnya ya, perikanan, ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya. Jadi untuk perikanan itu kan di sini tidak dicantumkan memang. Kan kemudian apiculture itu yang lebah ya, lebah. Jadi kita ya kalau lebah itu kan kita memanfaatkan madunya gitu ya, kita ambil dari baik itu budidaya lebahnya atau juga dari hutan. Sama juga dengan timber atau kayu ya, ada kayu, ada tanaman, ada hutan alami. Nah, itu kemudian yang indirect nanti ya, itu sifatnya adalah regulating ya, mengatur. Jadi contohnya di sini pollination ya, erosion protection gitu ya. Jadi pollination itu kan penyerbukan ya, penyerbukan
Nah, itu kan ya, itu tidak langsung gitu ya, dia dari penyerbukan gitu kan, nanti terjadi pembuahan, itu penyerbukan oleh lebah, oleh serangga gitu ya. Kemudian erosion proteksi, jadi memproteksi terjadinya erosi gitu ya. Kemudian yang option ya, provisioning ini kan jasa penyediaan, regulating, culturing. Jadi ini kan yang option ini memang ada yang sudah provisioning penyediaan ya, ada yang sudah dimanfaatkan, tetapi juga ada yang masih banyak yang belum termanfaatkan gitu ya. Jadi satu option value, nilai pilihan gitu ya. Itu juga bisa sebagai regulating, itu ke pengatur gitu ya. Jadi kalau hutan gitu sebagai pengatur iklim mikro gitu, pengatur retensi air ke dalam tanah gitu kan. Kemudian yang non use ya, non use value. Nah, ini non use value ini kan ada sifatnya philanthropic value ya, dan eksisten itu keberadaan. Jadi philanthropic ini lebih kepada memang value. Jadi di sini bequest itu kan warisan ya. Kemudian altruist value ini seperti jadi sebetulnya altruist value itu kan ya dalam filantropik itu, jadi kalau filantropik itu altruist value itu kan nilai kita yang bukan, jadi kita itu tidak egois tapi mengutamakan yang lain gitu ya. Apakah itu nanti dalam provisioning services atau provisioning environmental services ya, jasa pengadaan gitu ya, kemudian pengaturan gitu, atau juga jasa budaya gitu. Tetapi intinya di altruis ini kan kita lebih kepada manusia itu tenggang rasa gitu ya, mengutamakan orang lain gitu ya. Kemudian yang existence ya, value ya, ini akan existence itu keberadaan. Ini kan lebih padakan budaya gitu ya, budaya cultural environmental services. Jadi satisfaction of knowing that species or ecosystem to exist. Jadi kepuasan ya terhadap atau dalam kita mengetahui bahwa spesies atau ekosistem itu masih ada gitu kan ya. Nah ini keterkaitan antara ekosistem services ya, itu regulating, provisioning ya, culture and supporting ya, dengan total economic value. Tentunya nanti kita lihat lebih jauh lagi tentang penilaian ini. Kemudian dalam metode penilaian ekonomi sumber daya ini ya, aset barang dan jasa sumber daya alam ya, umumnya adalah barang publik ya, public good ya, atau common resource, kepemilikan bersama. Udah tahu ya kalau public good itu kan ya milik publik gitu. Jadi kalau misalnya pemandangan, Anda pergi ke puncak ya, pemandangan indah itu public good gitu. Tidak ada rivalry gitu ya, tidak ada persaingan gitu, tidak ada yang melarang gitu ya. Siapapun boleh melakukan gitu. Tetapi kalau common resources itu kan milik ya, sumber daya itu milik common gitu. Jadi contohnya kemarin itu adalah yang kalau di kita ini di Indonesia itu kan lahan tanah bengkok itu kan lahan milik desa. Nah, lahan milik desa itu contohnya misalnya dibuat untuk padang pengembalaan. Padang pengembalaan itu kan artinya bebas. Bebasnya itu tapi terbatas. Kalau public good itu bebas untuk semuanya, tetapi kalau common resources itu kan bebas tapi untuk kelompok tersebut. Misalnya tadi kalau desa A gitu memiliki lahan komunal gitu ya, lahan milik bersama. Nah itu lahan itu boleh dimanfaatkan siapa saja yang berdomisili di desa itu, gitu ya. Jadi lebih common resources. Tapi kalau barang publik atau public good itu milik umum semuanya gitu ya, tidak ada larangan, tidak ada rivalry-nya gitu ya, tidak ada persaingan di situ ya.
atau contohnya juga kan kita memanfaatkan udara O2 ya, udara bebas gitu kan. Siapapun itu boleh ya menghirup udara bebas gitu ya, tanpa ada persaingan, tanpa juga ada larangan di situ ya. Kemudian tidak semua aset, barang dan jasa sumber daya alam itu memiliki data pasar ya untuk dapat dinilai secara moneter. Inilah yang menjadi permasalahan karena memang tidak ada harga pasarnya, tidak ada harga pasarnya itu sehingga kita harus menjustifikasi nilai sumber daya tersebut berdasarkan teknik-teknik penilaian ada atau teknik-teknik penilaian yang sudah umum digunakan gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau Anda lihat di gambar sebelah kanan ini ya, itu ada grassland, ada grassland ecosystem ya. Itu kan ada grassland padang rumput di situ ya. Itu ada ternak, kemudian ya hewan yang lain, kupu-kupu, elang ya, burung gitu kan. Juga di situ ada forest ecosystem ya. Ada natural forest dan artificial forest ya. Artificial forest itu kan yang hutan tanaman lah gitu ya, bukan artificial dibuat tanamannya itu dari plastik, bukan gitu, tapi hutan tanaman lah gitu, dan hutan alami gitu ya. Kemudian juga agroecosystem ya, agroecosystem di situ ada irrigation pond gitu ya. Kemudian apa tuh? Sebentar. Tulisan. Rice paddies gitu ya. Upland field itu kan apa namanya? Lahan bukan sawah gitu, tapi lahan kering gitu ya. Sungai gitu kan. Kemudian ada juga hutan gitu kan. Itu agroekosistemnya. Nah, kemudian dikatakan di situ oleh karena itu diperlukan berbagai teknik ya, karena tadi yang tentunya tidak ada nilai pasarnya, digunakan beberapa teknik memperoleh nilai yang tidak ada nilai pasarnya tadi ya, tidak ada harga pasarnya, maaf. Oke. Jadi metode, kita masuk kepada metode penilaian tadi ya, penilaian ekonomi sumber daya dan lingkungan. Pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan itu yang memiliki nilai pasar ya, itu yang real market price approach ya, jadi productivity approach gitu ya. Karena kenapa real market? Karena memang real market price karena memang ada price-nya ya. Kemudian yang pendekatan atau metode yang dapat digunakan ya untuk memberikan nilai non market good ya, yang tidak ada nilai pasarnya, harga pasarnya, dapat dilihat ini berdasarkan data dari observasi di pasar ya, yang kita reveal itu kan mengungkap, reveal preference dan data dari respon individu terhadap pertanyaan hipotetik ya terkait willingness to pay ya untuk perubahan kualitas lingkungan atau state preference. Jadi kenapa di state gitu ya? Karena nanti memang kita menanyakan ya di state gitu kan, kita menanyakan langsung ke individu itu kan, dan yang individu itu kan harus menjawab dengan jumlah angka gitu ya. Tapi kalau di reveal itu kan kita berusaha mengkalkulasikan, mengungkapkan berapa sebetulnya gitu ya willingness to pay ya dia untuk menikmati sumber daya alam tersebut gitu ya, dengan kita mengungkapkan berbagai hal ya, kalau misalnya di travel cost ya, metode gitu perjalanan, jadi mulai dari biaya pulang perginya, kemudian konsumsinya, mungkin juga
bermalam di tempat wisata gitu ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi di reveal, diungkap. Pendekatan non market ya reveal preference indirect. Jadi ada yang direct proxy method dan indirect ya. Dan state ya, dan state preference. Nah, kita lihat nanti satu persatu ya. Jadi intinya bahwa kalau reveal itu kita berusaha mengungkapkan ya, mengungkapkan. Nah, ya nanti yang direct proxy ya method itu bagaimana kita menanyakan sebetulnya ya, menanyakan. Tapi kalau yang indirect itu nanti kita lihat dengan lingkungan yang ada. Nah, kemudian pendekatan atau metode penilaian ekonomi sumber daya alam itu berdasarkan Markandia ini ya 2002. Ini ada value of environmental good and services gitu ya, yang market price available dan non market price available. Ya kalau yang price market price itu kita lihat dari efisiensi harga gitu ya, dan distorsi harga gitu ya, adanya shadow price gitu kan. Jadi kenapa terdistorsi ya, karena adanya subsidi misalnya, sehingga contohnya saja misalnya harga BBM ya. Nah, kalau kita mau menghitung nilai secara ekonominya, maka gunakan shadow price gitu kan. Jadi harga ekonominya. Jadi sebelum disubsidi, kalau misalnya Pertalite itu kan harganya harga atau premium itu kan harganya harga subsidi, harga sungguhnya itu seberapa gitu ya, harga ekonominya sebelum disubsidi. Kemudian yang kita bahas ini yang non market price available gitu ya. Tadi kita lihat reveal preference dan di sini no proxy available ya, yang dengan CPM atau artificial market ini. Ya, jadi di dalam reveal preference. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, uraian cukup banyak. Yang proxy dan direct proxy dan indirect ya. Jadi yang direct proxy kita contohnya replacement cost ya, biaya pengganti. Jadi reveal directnya gimana? Kita langsung menanyakan memang. Jadi kalau misalnya akibat banjir ya, akibat banjir di suatu tempat gitu ya. Kemudian masyarakat di situ tidak bisa lagi menggunakan sementara waktu tidak bisa menggunakan air sumur misalnya ya. Sehingga katakanlah di situ belum ada saluran PDAM-nya ya. Sumurnya tidak bisa karena sumurnya sendiri kan banjir. Terus kalaupun tidak kalau dibuat permanen di atasnya gitu ya, tetapi itu juga biasanya kalau banjir itu kan keruh gitu ya. Nah, sehingga masyarakat itu harus replace gitu ya, replace. Jadi replacement cost itu contohnya kalau masyarakat itu tidak bisa menggunakan air yang ada, air sumurnya, tetapi dia mereplace dengan air minum dalam kemasan misalnya, atau air curah ya. Jadi itu. Kemudian yang cost of illness gitu ya. Cost of illness ini pun juga sama gitu kan, kita menanyakan. Jadi cost of illness itu misalnya akibat pencemaran lingkungan, contohnya satu pabrik itu mencemari atau limbahnya dibuang ke air sungai ya. Nah, ke air sungai, kemudian masyarakat itu tidak bisa menggunakan air sungai karena air yang biasanya tadinya untuk mandi, untuk cuci gitu kan, begitu masyarakat menggunakan atau mandi cuci di situ, itu kena kulit, itu gatal-gatal, melepuh dan lain sebagainya. Sehingga itu kan dia harus menyembuhkan ya gatal-gatal, melepuh atau sakit kulitnya. Itu ada yang ke puskesmas, ada yang ke dokter langsung. Nah, itu berapa biayanya? Ya, berapa biayanya? Jadi cost of illness ya. Jadi karena sakit itu tadi, berapa biayanya? Jadi contohnya begini. Kalau Anda survei misalnya ya,
contoh mahasiswa S2 saya misalnya yang di survei di penelitian di Kampung Rambutan. Nah, dia melihat pedagang-pedagang kaki lima ya yang ada di terminal Kampung Rambutan itu ya, itu kan banyak setiap hari tentunya karena hiruk pikuknya kendaraan yang masuk ke terminal gitu ya, dan tentunya mesinnya itu tidak dimatikan, kemudian itu terjadi banyak polusi gitu ya, sehingga masyarakat yang berjualan di situ itu kan terpapar. Nah itu banyak yang mungkin sesak napas, sakit paru dan lain sebagainya. Nah itu juga itu dihitung ya, cost effectiveness ya. Itu salah satu contoh. Kemudian productivity loss, kehilangan produktivitasnya. Kita hitung berapa kehilangan nilai produktivitasnya, kita tanyakan. Human capital cost ya, biaya human capital cost itu. Jadi kalau dia misalnya seseorang itu gitu ya, tidak hampir sama sih sebetulnya cost of illness-nya ini kan ya. Jadi biaya untuk human capital, jadi kerusakan misalnya kan milik dari masyarakat ya dan lain sebagainya. Jadi respon cost gitu ya, biaya responnya ya. Jadi nanti kalau ini ada percobaan gitu kan, kemudian kita implementasikan di situ, di percobaan itu berapa respon cost-nya, cost price ya, kemudian opportunity cost, biaya untuk kesempatan ya. Jadi kalau kita mendapatkan yang ini, tentu kita mengorbankan yang lain. Nah, biaya kesempatan itu yang disebut dengan opportunity cost. Kemudian shadow project misalnya ya. Jadi project-project yang itu tadi. Jadi di atas kan ada shadow price gitu ya, shadow price, tapi di sini ada shadow project gitu. Jadi kalau di shadow price tadi kan kita lihat ya harga-harga sebelum subsidi. Nah, kalau di sini ya semuanya di dalam project tersebut kita hitung sebelum adanya subsidi itu seperti apa. Kemudian yang indirect ya, indirect travel cost, hedonic ya, kemudian wage differential. Nah, ini saya sendiri kalau wage differential ini kan belum pernah melakukan gitu. Residual value, nilai residu, implicit value, nilai yang implisit ya. Kita lihat di ini penjelasan berikutnya ini ya, persatu ini barang dan jasa lingkungan. Kita lihat perubahan produksi dapat terukur atau tidak gitu. Kalau dapat terukur ya, apakah ada harga pasar yang tersedia atau tidak. Kalau iya, gunakan tentu harga pendekatan perubahan produksi ya dengan harga pasar. Tapi kalau tidak ya gunakan pendekatan pasar pengganti, aplikasi harga bayangan ya untuk perubahan gitu ya. Kemudian yang ini yang penting gitu ya, yang sangat penting kita pahami, perubahan kualitas lingkungan ya, itu terhadap baik itu kan habitat ya, kualitas udara dan air itu seperti apa. Nah, kalau perubahan kualitas lingkungan itu habitatnya, maka ada kita lihat opportunity cost, replacement cost ya. Itu tadi karena memang tempat hidup ya, tempat hidupnya ya. Kalau kita itu sebetulnya kan manusia itu kan di permukaan bumi ini kan sama juga gitu ya, status kita sebetulnya di muka bumi ini ya terhadap flora dan fauna yang lainnya. Makanya di dalam konsep ekonomi ekologi itu menempatkan manusia itu ya sebagai sama kedudukannya dengan yang lain gitu, sehingga kita lebih fokus kepada resource center gitu ya, bukan human center seperti ekonomi konvensional. Kemudian land value approach ya, CVM, nah contingent pollution method ini Pak, ini nanti banyak sekali digunakan. Kemudian kita lihat kualitas udara dan air ya, keefektifan biaya pencegahan ya. Nah, ini sebetulnya kalau
kalau udara ya, air ya itu kan udara contohnya gitu ya. Kita lebih banyak misalnya kan sudah tahu bahwa udara itu tercemar ya. Udara kita itu kan pencemaran udaranya itu kan cukup parah lah gitu ya. Maka kita menggunakan pencegahan ya. Pencegahan misalnya ya salah satunya ya menggunakan masker itu juga kan mengurangi selain kita kalau saat ini memang kita lebih pada concernnya terhadap virus COVID ya, tetapi sebetulnya ya dengan kita menggunakan masker itu kan menyaring udara gitu ya, partikel-partikel yang berupa debu gitu terutama gitu ya. Dan syukur-syukur memang kalau tergantung dari dari maskernya gitu. Kalau maskernya itu memang ada kemampuan untuk misalnya menyerap pencemaran-pencemaran yang lain, misalnya karbon ya. Kalau itu ada pencemaran karbon yang bentuk partikel misalnya ya, yang hitam-hitam itu jelaga gitu kan, yang sebenarnya itu kan akan bisa kalau kita terpapar dengan menghisap itu partikel-partikel yang ada di udara itu ya macam-macam gitu ya. Dalam waktu singkat mungkin bisa kita sesak napas ya, kita bisa terganggu pernapasan, mungkin flu, tapi dalam jangka panjang akumulasinya itu kan bisa menyebabkan macam-macam penyakit gitu. Mana yang lebih di dalam anggota bagian dalam tubuh kita itu yang paling lemah gitu ya, itu yang biasanya yang lebih cepat terpapar gitu ya. Kalau misalnya ginjal ya, maka ginjal kita yang jadi dalam arti kata bahwa akumulasi itu ya, itu dalam jangka panjang itu akan muncul berbagai hal penyakit, kanker gitu ya, kemudian juga ginjalnya ya, gagal ginjal, kemudian juga mungkin kelenjar pankreasnya dan lain sebagainya. Nah, ini itu dalam biaya pencegahan. Kita mencegah itu berapa biaya yang kita keluarkan ya, pengeluaran pencegahan, biaya penggantian atau relokasi kalau seandainya itu kita pindah tempat karena itu tempat itu adalah terjadi pencemaran, maka kita pindah ke lokasi lain ya. Kemudian efek dari kualitas udara itu memang kepada efek kesehatan, sakit, kehilangan pendapatan. Nah, akibat sakit itu kan kehilangan pendapatan ya. Kemudian ada biaya pengobatan. Nah, biaya pengobatan ini tadi yang dihitung dengan cost of illness tadi, ya. Ya, jadi dalam keadaan parah itu akan terjadi kematian. Terjadi kematian. Kemudian perubahan kualitas lingkungan ini juga akan berpengaruh terhadap tempat rekreasi, ya. Nah, itu yang biasa kita hitung dengan travel cost ya, TCM atau juga dengan CVM. CVM-nya bagaimana nanti ya, itu kan terkait dengan misalnya ya kesediaan Bapak untuk membayar, Bapak Ibu untuk membayar itu untuk tiket masuk ya, tiket masuk. Jadi ke tempat rekreasi itu kan ada fasilitas yang misalnya fasilitasnya itu ditambah atau diperbaiki ya, atau juga mungkin dilengkapi gitu ya, sehingga dari yang lama itu ada perubahan. Nah, perubahan itu kan tentu perubahan ke arah yang lebih baik, yang positif. Nah, karena membutuhkan biaya. Oleh karena itu tambahan yang bersedia untuk dibayar oleh pengunjung itu berapa? Itu kan dengan CPM. Kemudian juga dengan kita lihat metode real market price. Jadi pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk menilai aset, barang, dan jasa sumber daya alam itu menggunakan harga pasar yang sungguhnya. Jadi dapat dilakukan bagi sumber daya alam yang diperjualbelikan di pasar.
Jadi konsep umum metode real market price itu adalah revenue ya. Jadi nilai dari sumber daya alam itu ya jumlah sumber daya alam itu dikalikan harga. Tentu dikurangi dengan biaya ekstraksinya untuk mengekstraksi untuk mendapatkan sumber daya tersebut ya. Tenaga yang digunakan itu kan tentu kan harus dibayar. Kemudian ya kita berlanjut pendekatan berbasis biaya atau cost based approach ya. Jadi berdasarkan estimasi biaya yang timbul ya sebagai akibat perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan. Jadi ada yang sifatnya cost base kita pendekatan kita dari sisi biayanya ya untuk menjustifikasi nilainya. Ini dengan metode reveal tadi ya, reveal per friend yang direct proxy ya. Kemudian pendekatan berbasis perubahan produksi atau produktivitas ya. Jadi production function approach gitu ya. Di situ dikatakan perubahan produksi atau produktivitas ya. Ya kalau kita bicara produksi itu kan secara totalitasnya berapa. Jadi contohnya kalau berapa produksi berapa hasil atau produksi sawah Anda pada tahun ini pada musim panen ini 12 ton gitu ya, 12 ton. Nah, 12 ton itu saya masih bertanya-tanya gitu ya. Tapi kalau produktivitas itu kan udah persatuan. Jadi kalau kita tanya berapa produksi padi Anda pada musim panen ini? 7 ton per hektar gitu. Jadi langsung tahu ya satuannya per hektarnya. Tapi kalau produksi itu lebih pada kan secara totalnya. Berdasarkan perubahan lingkungan dengan mengamati hubungan fisik ya dose response relation ya yang ada ya antara perubahan lingkungan dan reseptornya ya. Nah, ini kita lihat beberapa teknik cost based method. Yang pertama adalah replacement ya, replacement cost atau biaya pengganti tadi. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, biaya pengganti salah satu contohnya itu ya, yang kita tidak bisa menggunakan air tadi, air minum tadi. Biasanya sih kalau untuk mahasiswa penelitian itu yang banyak itu kan replacement itu diaplikasikan karena banjir ya, banjir. Jadi rumah tangga jadi berapa nilai kerugian sebetulnya ya, nilai kerugian ya dari sumber daya alam ini kan akibat banjir. Ya salah satunya itu adalah masyarakat itu tidak bisa lagi memanfaatkan air sumurnya untuk kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga ya, baik itu untuk air minum atau juga untuk memasak ya. Nah, dia harus membeli. Nah, ini mah replace ya. Jadi biaya replace dia mengganti air tadi yang tidak bisa kita gunakan dengan air minum dalam kemasan ya, atau air galon curah gitu ya. Yang sudah cukup banyak diusahakan masyarakat juga ya. Nah, kemudian damage cost avoided. Jadi ini damage cost avoided ini biaya lebih kepada mencegah ya, avoided itu mencegah damage itu kerusakan, tapi dalam jumlah yang besar. Misalnya gini ya, kalau kita tahu ada mangrove, tahu ya mangrove ya. Mangrove itu kan tanaman yang bukan tanaman, tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir pantai ya. Nah, salah satu fungsi mangrove itu adalah mencegah erosi dan abrasi pantai ya. Karena kalau tidak ada vegetasi ya, maka air ombak itu kan akan mengikis pantai sehingga terjadi
erosi dan juga abrasi pantai. Nah, selain itu gitu ya, fungsi mangrove-nya itu kan juga sebagai buffer gitu kan, pencegah sebagai buffer kalau seandainya ada angin topan ya, itu sebagai buffer itu untuk mencegah ya angin topan itu, laju angin topan itu ke daratan itu kan menjadi besar gitu, sehingga sudah tersaring di situ. Nah, sekarang misalnya mangrove-nya itu habis gitu dibabat ya. Nah, ini kan untuk apa? Maka dibangunlah untuk mencegah itu semua, dibangun giant wall ya, bendungan gitu. Giant wall itu kan apa namanya? Dinding yang tinggi gitu ya di tepi laut itu ya, untuk mencegah itu tadi ya, ombak itu mengikis pantai ya. Ombak itu mengikis pantai gitu kan, sehingga terjadi erosi dan abrasi. Kemudian yang preventive expenditure gitu ya, itu kan pengeluaran untuk pencegahan. Nah itu juga, jadi kalau itu damage cost itu lebih, biasanya itu kan lebih itu untuk pencegahan juga, untuk menghindari ya, avoid itu menghindari kerusakan gitu kan, itu lebih besar. Tapi kalau preventive expenditure itu biasanya itu kan lebih kecil-kecil gitu kan, yang untuk pengeluaran pencegahan yang, sehingga contohnya lebih kepada kalau tadi kan giant wall gitu, damage ya, menghindari biaya menghindari kerusakan ya, kerusakan itu damage. Tapi kalau preventif itu pencegahan, pengeluaran pencegahan itu, jadi yaitu tadi kalau kita menggunakan masker itu salah satunya gitu. Kemudian kalau misalnya air PDAM itu kan yang masuk ke tempat kita di rumah kita itu kan masih belum bagus, misalnya ada kotornya gitu ya. Nah itu kan kemudian Anda membeli ini keran itu yang ada penyaringnya gitu ya, penyaringnya itu biaya-biaya itu yang kita keluarkan untuk preventive expenditure, yaitu pengeluaran untuk pencegahan gitu ya. Nah namanya kan mencegah kan, tahu kan gitu. Atau juga gini ya, misalnya banjir rob ya, banjir rob gitu kan. Nah setiap tahun itu kan masyarakat yang tinggal di situ ya itu berusaha untuk misalnya meninggikan, bukan setiap tahun sih, masyarakat yang tinggal situ untuk preventive expenditure-nya setiap tahun dia mungkin saja itu kan mengganti, kalau itu kan ada ini meninggikan lantai ya, lantainya atau meninggikan lantai atau lantai rumah, atau juga ubinnya gitu ya, untuk supaya menghindari banjir rob yang kian banyak, yang makin tahun itu makin banyak masuk ke daratan ya. Jadi kalau saya tanya kenapa, misalnya kan kalau ada Anda yang tinggal di dekat pantai gitu kan, di Jakarta Utara sana misalnya, itu Pak makin tahun itu banjir robnya itu kan makin tinggi masuk ke perumahan gitu, masuk ke lahan pemukiman gitu. Itu kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa? Pernah ada yang tinggal di tepi pantai, saudaranya atau ini, mengeluh gitu kan, makin hari itu makin masuk ke dalam gitu, ininya makin tinggi banjir robnya. Kira-kira kenapa itu? Muhammad Nafis, coba. Yang dilihat, yang saya lihat. Nggak apa-apa. Salah pun juga nggak apa-apa. Saya pengen tahu pemikiran Anda. Nafis, silahkan. Mungkin karena air lautnya pasang, Pak.
bisa juga disebutkan Ya, oleh ya, pemanasan maksud saya global iya gitu betul. Pak. Pasang memang itu kan ada fenomena kalau pasangnya itu kan kalau bulan purnama itu kan pasangnya tinggi gitu ya. Tapi maksud saya itu kan tidak kan makin tahun itu misalnya kan pasangnya walaupun pasangnya tinggi itu misalnya ya paling ya hanya nggak sampai sebatas mata kaki gitu kan banjir robnya yang masuk ke daratan gitu kan. Nah, tapi ini kan sekarang ini makin tahun itu makin tinggi gitu kan. Walaupun itu bukan bulan purnama gitu. Kira-kira kenapa? Gitu Masih Pak. ya, Nafisa. Karena tanahnya turun gitu Pak, karena pohon-pohon di sana udah banyak ditebangi, jadi tanahnya turun melebihi batas air tanah gitu Pak. Gitu ya pemikirannya ya. Ya, ya tanah turun itu bukan penyebabnya, bukan itu gitu ya. Tapi terus ada berbagai hal lain ya. Jadi curah hujan yang tinggi itu karena intinya kan karena pemanasan global. Jadi ini kan memang kalau kita ini kan harus diurai satu-satu. Apa sih kenapa terjadi pemanasan global itu dulu? Ya. Kenapa terjadi pemanasan global? Kenapa terjadi pemanasan global? Terus apa dampaknya? Nah, dampaknya itu kan salah satu tadi itu ya, curah hujan tinggi. Kenapa demikian? Memang itu perlu ini. Tapi kalau ini coba Anda cari-cari di googling gitu ya, di googling gitu kan tentang fenomena alam ini. Karena kalau dijelaskan di sini itu sangat panjang gitu kan dan itu belum pada topik yang ini gitu ya. Kemudian human capital approach ya, loss of earning, cost of illness tadi ya. Jadi human capital approach pendekatan human capital itu orangnya gitu ya tadi ya karena cost of illness itu gitu ya itu tadi ya biaya untuk dia menyembuhkan dia sakit tadi karena memang misalnya air sungainya tadi kan tercemar sehingga itu menyebabkan gatal-gatal atau kulit melepuh. Nah, untuk menyembuhkan itu. Selain itu loss of earning, jadi karena dia sakit tadi, ya kehilangan penghasilan gitu karena dia sakit tidak bisa bekerja gitu kan. Jadi ada loss of earning di situ. Nah, berapa hari dia tidak bisa bekerja karena sakit itu? Misalnya seminggu. Seminggu itu kan 5 hari kerja. Ya, 5 hari kerja itu berapa per harinya upahnya gitu kan. Nah, itulah yang kita ini kan sebagai loss of earning-nya. Selama 5 hari dia tidak bekerja, istirahat selama seminggu itu atau 5 hari kerja, ya dia istirahat di rumah gitu kan. Nah, itu dia tidak bekerja, tidak menghasilkan. Ya memang kalau ini kan Pak kan tidak gitu kalau pegawai negeri ya memang bukan pegawai negeri ini kan dianggapnya kalau loss of earning ini kan memang dia bekerja dan mendapatkan upah dari pekerjaan itu gitu kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah dalam refill preference indirect proxy ini asumsi aset barang dan jasa sumber daya alam yang tidak dipasarkan itu mempengaruhi preferensi individu yang diungkapkan ya atau reveal ya melalui barang atau jasa lain yang dipasarkan. Jadi di dalam reveal ini kita lihat teknik utama dalam reveal preference indirect proxy ini dengan travel cost method dan hedonic price method. Jadi kalau travel cost itu kan memang itu khusus untuk kita mencari nilai ekonomi dari wisata. Jadi bagaimana sih sebetulnya dengan travel cost method ini? Jadi kita reveal gitu. Jadi dari populasi itu kan dari populasinya itu memang populasinya itu jumlah pengunjung ya per tahun. Nah, itu kita ambil misalnya berapa sampelnya gitu. Nah, kita tanya langsung misalnya kita ke tempat wisata tersebut. Kita ke tempat wisata tersebut, kemudian kita wawancara. Apa di situ tertera di situ tentang yang sebetulnya kita mengungkapkan
berapa sih kesediaan dia tuh untuk membayar gitu kan, untuk dia bisa menikmati tempat rekreasi tersebut. Tapi kita tidak tanyakan berapa kesediaan dia untuk membayar, tetapi kita coba ungkapkan secara reveal gitu kan. Karena dari transportasi, kemudian juga konsumsi, akomodasi dan lain sebagainya itu sebetulnya wujudnya yang bersangkutan itu kesediaan dia untuk membayar, untuk dia mendapatkan untuk dia dapat menikmati ya tempat rekreasi tersebut. Jadi kita reveal gitu. Jadi dalam travel cost method itu berapa ongkos Bapak, transportasi Bapak gitu ya. Jadi kita gini, kan misalnya kan kita mau ngambil 60 responden. Jadi dalam kita mengambil 60 responden itu juga itu tidak bisa hanya saya mah Sabtu Minggu aja Pak yang rame orangnya jadi cepat, nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Jadi nantinya itu tidak mewakili populasi dari atau jumlah pengunjung yang ada gitu kan. Oleh karena itu harus dibagi, harus ada yang weekend, ada yang weekday gitu kan. Ya, karena kan yang tempat wisata yang dikunjungi pada hari-hari weekday itu kan pasti berbeda itu. Berbeda artinya mungkin kalau yang weekday itu gitu kan ya mungkin banyak anak-anak sekolah gitu. Misalnya anak-anak sekolah gitu yang habis dia pulang sekolah ya mampir atau main ke tempat wisata itu. Atau juga gitu kan kalau bukan pada waktu weekday itu kan ya masyarakat yang memang bekerjanya itu kan sistem shift gitu di perusahaan yang liburnya itu bukan Sabtu Minggu misalnya, tapi berdasarkan shift dari kerjaan mereka gitu kan, sehingga mereka punya waktu justru di weekday gitu kan. Nah itu. Jadi mewakili gitu kan. Ada juga mahasiswa saya dulu kan gitu kan, karena mengambil kan kalau ini kan lama gitu. Nah itulah memang kita meneliti itu kan berdasarkan hati gitu ya, bukan hanya artinya hati ada kemauan memang ingin tahunya itu ya tentang apa yang kita teliti. Kalau tidak ada itu, ya itu tadi mengambil datanya asal gitu. Sabtu Minggu aja lah gitu kan. Lalu Sabtu Minggu itu kan misalnya datangnya itu kan ada yang satu bis, ada yang satu truk gitu. Yang satu bis udah ada satu bis ini semua gitu kan ditanya. Ya sama gitu jawabannya. Terutama misalnya jawaban untuk transportasi gitu. Bahwa kami kan pokoknya membayar 300.000 misalnya, itu sudah transportasi bolak-balik dan lain, mungkin juga untuk snack apa itu sudah selama di perjalanan itu sudah di situ gitu ya. Itu sama semua gitu kalau Anda ambil yang satu bis. Nah itu kan paling kalau satu bis itu ya ambillah paling banyak 2 orang gitu sampel di situ gitu. Agar nanti mewakili apa yang mereka jawab itu mewakili tentang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di situ, khususnya untuk tempat wisata ya. Kemudian Anda tanya, nah yang perlu saya ingatkan gitu ya, itu biaya konsumsi. Jadi misalnya begini, Anda tanya selama berkunjung di tempat wisata ini konsumsi Bapak berapa yang Bapak keluarkan? Waduh, di sini mahal deh gitu kan. Saya makannya itu kan sampai 150.000 misalnya atau 100.000 gitu kan. Nah, tapi tidak boleh putus di situ pertanyaan Anda gitu. Anda tanyakan lagi, oh iya Pak gitu. Kalau Bapak tidak berkunjung ke sini, kalau untuk makan sehari-hari di rumah itu habisnya berapa Pak gitu. Ya kalau di rumah kan masak sendiri paling juga ya satu orang itu kan habisnya 25.000 gitu.
Nah, antara 25.000 dengan jawaban dia tempat wisata 100.000 itu harus dikurangkan gitu. Yang artinya yang konsumsi dia di tempat wisata itu adalah sebesar 75.000. 100.000 dikurangi kalau dia sehari-harinya makan di rumah tuh hanya 25.000. Kurang lebih seperti itu. Ingat sekali lagi bahwa kita ini kan di sini kan penilaian itu proksi ya, makanya di sini kan penilaian ya, penilaian bukan nilai ya. Karena berbeda. Kalau nilai itu nantinya kan sudah ya memang nanti kita inginkan nilainya, tapi kalau yang ada harga pasarnya itu udah jelas, itu clear gitu kan. Ada harganya, ada jumlah yang dijualnya. Tapi kalau yang tidak ada harga pasarnya itu kan proksi, pendekatan. Nah, pendekatan itu penilaiannya itu tentu tidak sama persis dengan nilai gitu kan. Nah, di sini kan di dalam travel cost ini tadi ya. Jadi itu tadi harus hati-hatinya itu tadi. Seringkali peneliti itu lupa ya, untuk konsumsi itu harus dikurangkan dengan konsumsi dia sehari-hari. Ya, apabila dia tidak melakukan perjalanan wisata ke tempat tersebut. Ya, kemudian juga biaya akomodasi, ya, kemudian biaya lain-lain, oleh-oleh dan lain sebagainya. Hanya itu saja yang krusial itu tadi, biaya makan itu harus dikurangkan dengan yang bersangkutan itu makannya sehari-hari di rumah itu kan kalau tidak berkunjung tuh makannya habis berapa. Ya, ini yang perlu di dalam nanti mengumpulkan data kalau Anda mengkaji gitu kan. Kemudian yang ini hedonic price, kita lihat di bawahnya. Travel cost method itu menggunakan proksi, biaya transportasi atau biaya perjalanan, ya terutama untuk menilai lingkungan pada objek wisata. Jadi asumsinya dalam TCM ini biaya perjalanan dan waktu yang dikorbankan para wisatawan ya untuk menuju objek wisata itu dianggap sebagai nilai lingkungan yang dibayar oleh para wisatawan. Ya, itu. Maaf, saya agak batuk sedikit, saya minum dulu ya. Baik, itu yang ini. Ada yang tanya ini tentang travel cost ini? Mangga. Silakan kalau ada yang tanya tentang travel cost method. Jadi dalam travel cost method itu kan Anda mau menilai ekonomi wisata, misalnya ya di Ragunan, ya di Ragunan. Kalau di Jakarta misalnya Ragunan atau Taman Mini gitu ya. Nah itu kan bagaimana Pak saya menentukan jumlah sampelnya gitu ya. Nah bermacam-macam gitu kan. Nah tapi kita di dalam wisata itu pasti kita tidak punya sampel frame. Ya, kita tidak punya ini sampel frame tuh, jarang sekali lah gitu yang paling di tempat wisata itu kan yang ada itu kan jumlah pengunjungnya, ya jumlah pengunjungnya. Siapa-siapanya itu nggak tahu. Nah, kita tidak punya sampel frame yang ini. Nah, kemudian kalau demikian adanya maka ya kita tidak bisa menggunakan simple random sampling dalam menentukan sampelnya itu. Ya. Sehingga kita menggunakan mungkin yang snowball gitu ya. Jadi siapa yang ketemu di tempat wisata itu ya kita wawancari kalau yang bersangkutan bersedia. Tapi kita ada juga kriteria kita, misalnya wisatawan itu sudah berumur 20 tahun ke atas. Kenapa alasannya itu? Karena ya kalau 20 tahun ke atas itu ya itu kan berarti kan sudah bukan pelajar lagi. Ya sudah bukan pelajar lagi, karena kan kalau berarti kan dia sudah asumsinya mungkin sudah mendapatkan uang sendiri yang dia belanjakan. Tapi kalau yang masih pelajar itu kan biasanya uang dari orang tua gitu ya. Nah, sedikit sekali gitu kan yang digunakan untuk rekreasi gitu. Ya, jadi kita wawancara itu di tempat lokasinya. Kemudian yang hedonic ya, hedonic price method ini dikenal juga sebagai pendekatan nilai properti. Ya, jadi dalam HPM ini penilaian lingkungan itu berdasarkan perbedaan harga lahan atau harga rumah. Ya, dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan.
Contohnya, sama-sama ini, ya sama-sama di lokasi yang sama aja di situ gitu ya. Ukuran rumah sama, ya karena itu dibangun oleh pengembang gitu kan. Tipe rumah sama. Tetapi misalnya, kenapa itu mahal? Karena itu terletak di hook pertama, ya di sudut gitu kan. Nah, di sudut itu kan berarti ada berapa dua muka yang bisa untuk kita, itu nilai lebih lingkungannya. Atau dia lebih mahal kenapa? Ya, karena dia rumah satu ini tuh letaknya itu tinggi gitu kan, sehingga itu seperti point of view lah gitu. Jadi kalau misalnya di Bogor, kalau malam hari dari rumahnya itu karena lokasinya tinggi seperti villa misalnya, itu bisa melihat ke bawah gitu kan, ke kota gitu, ke kota Bogor misalnya, itu gemerlap lampu dan sebagainya. Itu point of view-nya untuk di perumahan itu. Dia lebih mahal gitu ya. Nah, mahalnya itulah yang kita asumsikan itu sebagai biaya dari kualitas lingkungan yang ada. Ya, contoh lain misalnya gitu ya, lahan itu luasan lahannya sama gitu ya, tetapi ini kok lebih mahal ya, ini kok lebih murah gitu ya. Nah ternyata memang yang lebih mahal ini itu kan di situ nyaman, tidak bising, tidak apa, dibandingkan yang lebih murah tadi gitu, lebih murah tadi tempatnya bising gitu, sehingga kalau untuk tempat pemukiman, tempat tinggal gitu kan, itu kurang nyaman ya. Nyaman itu kan berarti kan lingkungan yang ada gitu ya. Nah itulah dengan metode hedonic ya, hedonic price method ini dan biaya perjalanan. Terutama biaya perjalanan yang sudah banyak sekali digunakan oleh mahasiswa dalam penghitungan nilai ekonomi wisata. Kita lanjutkan ya. Jadi pendekatan state preference method. Jadi state preference kalau tadi kan reveal ya, sekarang state. Nah, kalau state itu kan kita tanya langsung. Ya. Kalau dari reveal tadi memang kita tidak bisa gitu kan menanyakan langsung gitu, karena kan itu kan dia tempat untuk dia mencapai tempat wisata itu kita ungkapkan dari biaya perjalanannya, kemudian biaya makannya, biaya souvenirnya, akomodasinya dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sama juga dengan hedonic tadi gitu ya, kita lihat poin-poinnya ya, dia point of view-nya dari perumahan tersebut. Oh, dia terletak di hook. Ya, oh memang lingkungannya itu kan rumah yang ini tuh kan wajar lah gitu kan harganya lebih mahal karena misalnya deket taman gitu ya, deket taman yang ada di perumahan itu gitu ya. Nah, itu semuanya yang itu menyebabkan harganya itu menjadi mahal. Nah, harga menjadi mahal itu karena ada lingkungan yang lebih baik. Dalam state preference ini merujuk kepada berapa yang bersedia dibayarkan individu untuk mendapatkan suatu manfaat sumber daya alam ya, WTP, atau beberapa yang bersedia diterima ya sebagai kompensasi atas kerusakan sumber daya alam tersebut ya. Teknik yang paling banyak digunakan itu adalah contingent function method dari CVM ya. CVM ini, jadi nanti kita lihat ya, karena CVM ini sebetulnya yang di awal-awal sudah saya sampaikan itu kami tidak terlalu merekomendasikan gitu pada mahasiswa S1 ya atau D4 ya, yang katakanlah yang pada mahasiswa yang level S1 dan S0 lah gitu ya. Karena apa? Karena umur itu akan menentukan ya tingkat kesabaran seseorang untuk mendapatkan nilai pendekatan nilai. Nah, ini yang terjadi gitu kan. Dengan CPM ini kan kalau kita kurang sabar gitu kan mendapatkan jawaban-jawaban dari
responden kita itu terserah pemerintah itu akan frustasi gitu ya. Sehingga apa yang terjadi gitu ya, asal dapat data gitu kan. Yang data itu tidak mendekati apa yang kita harapkan. Gitu kira-kira ya. Jadi hal seperti itu. Nah, kemudian Oke, baik. Saya baru lihat WA mahasiswa. Jadi CVM ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi sumber daya alam yang memiliki nilai pasar ataupun tidak memiliki pasar, misalnya jasa keindahan. Ya, yang ada yang memiliki pasar misalnya, ya itu contohnya tadi yang saya contohkan. Kalau itu di tempat wisata misalnya itu harga tiket. Kan itu harga tiket jelas ya, ada harga pasarnya. Tiketnya itu misalnya Anda masuk Taman Mini berapa sih? Ya saya kurang tahu ya. Misalnya katakanlah 50.000 misalnya masuknya. Nah, tetapi gitu kan ini kan ada program pemerintah ya atau program pengembang tempat wisata itu memfasilitasi kembali atau melengkapi fasilitas atau menambah wahana-wahana permainan, atau kalau wisata alam itu kan fasilitas infrastrukturnya itu diperbaiki sehingga kan itu ada perbaikan yang menyebabkan di logika kita bahwa dengan fasilitas yang ada, dengan perbaikan yang ada itu tentu menyebabkan tempat wisata itu kan menjadi lebih baik. Nah, yang ditanyakan itu berapa kesediaan Bapak untuk membayar untuk menambah ya, untuk menambah tiket masuk yang tadinya dari saat ini, Pak, kan harus dijelaskan dulu. Saat ini Bapak Ibu ya, tiket masuk itu kan 50.000 ya, 50.000. Kemudian ada program pengembang atau program pemerintah ini ceritakan bla 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 ya, mungkin juga ada penambahan wahana ya, itu ceritakan semua. Yang wahana-wahana itu kan sifatnya seperti apa dijelaskan pada responden kita. Makanya kalau untuk WTP ini kan kita harus persepsi yang ada di kepala kita dengan yang di responden kita itu harus mendekati equal, mendekati sama gitu ya. Baru kita tanyakan kesediaan dia untuk membayar. Jangan tiba-tiba Pak begini, Bapak berapa kesediaan Bapak untuk membayar? Ya jawabannya nanti itu mah terserah pemerintah aja, itu kan bukan tugas saya. Nah, kalau udah dapat jawaban seperti itu gimana? Ya mentok ya, frustasi. Makanya itu kan kami wanti-wanti dengan mahasiswa itu kan dijelaskan dulu kemanfaatannya itu apa sih gitu kan. Kemanfaatannya itu apa dijelaskan, Pak, ini Bapak, Ibu, ini kan manfaatnya dengan adanya ini tuh ini bla 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 bla. Oh iya, saya tahu itu gitu kan. Nah, untuk menjaga kemanfaatan itu tetap ada ya, kemudian juga itu bisa ditumbuh kembangkan, kemudian juga untuk kontinuitasnya untuk terpenuhi untuk generasi mendatang, ya kira-kira Bapak bersedia untuk membayar berapa gitu kan. Nah, ini kan tidak mudah gitu kan untuk mendapatkan nilai itu. Ya, itu yang saya maksudkan tadi. Yang state preference itu kan kita menanyakan langsung nilainya. Dan kita lakukan bidding nantinya gitu. Jadi tidak puas, tidak harus langsung puas berapa kesediaan Bapak Ibu membayar untuk menambah tiket masuk Ancol itu tadinya dari 50.000 misalnya. Oh, saya mau nambah sedikit aja, nambah 2.000. Ada yang nambah 5.000. Nah, tidak bisa stop di situ juga, Anda harus melakukan bidding gitu kan. Bapak Ibu kalau hanya menambahnya 5.000 ya, itu kita untuk memperbaiki atau meningkatkan atau mengupgrade ya fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut ya, itu cukup mahal gitu kan. Nah, itu diberi gambaran. Jadi kita ada negosiasi tawar menawar dengan responden kita. Ya, jadi yang tadinya dia menambah
oh saya bersedia hanya menambah 5.000 saja gitu kan. Tapi setelah kita jelaskan kontinuitasnya seperti apa, maintenance-nya apa, gimana dampaknya nanti pada masyarakat dan sebagainya, ya itu bisa meningkat 10.000 misalnya. Ya, sampai yang bersangkutan itu tidak bersedia lagi untuk meningkatkan itu, ya. Jadi tidak mudah gitu sebetulnya gitu di dalam kita mendapatkan CVM ini, ya. Jadi kita mendapatkan apa ya namanya, untuk mendapatkan nilai yang mendekati apa yang kita harapkan, ya. Sampai sini dulu ada yang bertanya? Kalau mau bertanya langsung nanti, ya, kalau nanti kan itu kan mungkin dengan chat dengan apa, silakan aja bertanya saja gitu kan, artinya apa yang menjadi ganjelan di pikiran Anda itu silahkan tanyakan saja gitu kan. Kalau saya ya saya sangat menghargai, sangat apresiasi dengan apapun yang Anda tanyakan gitu ya. Perkara itu benar atau salahnya itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Saya tidak akan mencela Anda misalnya, pertanyaannya kok begitu, tidak seperti itu. Saya akan mengapresiasi setiap pertanyaan Anda gitu ya. Jadi silahkan saja, jangan segan-segan untuk bertanya gitu. Terkait ini dalam konteks kita sekarang itu ya, dalam penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kita sampai pada state preference ya. Jadi dalam state preference itu, tadi saya ulangi lagi, kita menanyakan nilai langsung. Kalau yang di refill itu kita mengungkapkan ya, refill itu mengungkapkan. Jadi kita mencatat poin-poin pengeluaran dia ya untuk seseorang itu mencapai tempat wisata tersebut sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Nah, itulah biaya yang kita kalkulasikan itu ya, itu merupakan wujud ya kesediaan dia untuk membayar untuk mendapatkan tempat rekreasi tersebut. Itu kira-kira seperti itu. Tapi kalau di preference itu kita menanyakan itu buletannya apa, angka-angka yang dia sedia untuk membayarnya. Itu bedanya. Ya, yang refill dengan yang preference. Nah, sekarang silakan. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau tanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Tapi ini ya, yang silakan. terkait PFA, Pak. Yang terkait Production Function Approach, Pak. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Jika kita menggunakan PFA nih, Pak ya, bukankah nilai yang dihasilkan itu akan cenderung jika kita menggunakan apa tadi? Menggunakan Production Function Approach ya, yang produktivitas, Pak. Ya. Nah, jika kita menggunakan produktivitas tersebut, bukankah nilai yang dihasilkan itu akan cenderung under value ya, Pak? Mengingat dalam suatu susunan ekosistem kan sumber daya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mungkin bisa membuat multiplier effect terhadap yang lainnya kan, Pak. Terus juga jika kita hanya melihat dari sisi produktivitas saja tanpa memperhatikan manfaat lainnya, justru nilainya bisa menjadi bias ya, Pak. Karena kan kalau misal kita menggunakan produktivitas tadi, kita hanya menilai dari segi use values-nya saja, tidak menghitung dari non-use values-nya, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi baik, saya jadi tahu gitu kan pola pikirnya gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi kita itu diskusi. Jadi yang dimaksud dengan production function approach itu bukan kita melihat hanya produknya saja gitu ya. Jadi dari proses produksinya. Jadi gini, kalau misalnya contohnya gini ya, akibat pencemaran lingkungan gitu, akibat pencemaran lingkungan di satu tempat itu, misalnya air sungai itu tercemar tercemar sehingga air sungai itu yang mengalir ke tempat ini salah satu contoh ya, yang mengalir ke tempat sawah masyarakat itu menyebabkan produksi padi itu menjadi berkurang ya, atau kegiatan budidaya padi itu menjadi sangat terganggu. Itu akan nanti menyebabkan produktivitasnya itu akan menjadi rendah. Jadi yang kita hitung itu semua nantinya, bukan hanya produksinya saja. Nah, oleh karena itu berapa kerugian ini gitu ya, berapa kerugian ini akibat ya pencemaran lingkungan tadi ya. Nah,
sebetulnya kan kalau kita melihat produktivitas kan itu before after gitu ya. Sebelum terjadi adanya pencemaran atau terganggu lingkungannya dan setelah. Tetapi gitu ya, kita itu kan sulit untuk mendapatkan data before-nya itu kan pada petani atau pada masyarakat karena masyarakat itu kan tidak punya catatan gitu. Cenderung gitu membeo gitu kan. Berapa Pak dulu kan dia susah malas mikir gitu. Akhirnya kan apa segini Pak? Oh ya segitu gitu. Nah, oleh karena itu kalau saya kan itu kan bukan before after tetapi yang tercemar dan tidak tercemar. Kita bandingkan ini ya, kita bandingkan ini. Jadi yang lokasi yang tercemar ini di sini dibandingkan dengan lokasi yang pengairannya itu tidak tercemar tetapi pada lokasi yang berdekatan di situ. Bagaimana perbedaan produktivitasnya? Tetapi produktivitas itu bukan hanya produktivitasnya dihitung semuanya, biayanya, ya akibat dari pencemaran itu mungkin akan ada lebih perlakuan biaya tambahannya gitu. Sehingga ya itu kan tingkat keuntungannya itu nanti akan sangat berbeda gitu. Jadi jadi kita dekati semuanya gitu kan. Jadi bukan hanya melihat produktivitasnya. Kira-kira gitu gambarannya. Jadi bukan di pola pikirnya itu bukan kita hanya melihat produktivitasnya saja gitu, tetapi dari prosesnya itu kita dekati dari biaya-biayanya itu bagaimana ya terhadap pendapatannya. Jadi dalam pendekatan produktivitas production function approach-nya itu pendekatan produktivitasnya itu kan itu yang dilihat itu kan nanti tingkat pendapatannya seperti apa perbedaannya gitu ya. Rugi akibat pencemaran lingkungan itu kerugiannya berapa gitu. Yang lain silakan kalau ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Jadi di dalam CPM ini ya di dalam CPM ini itu memang banyak sekali bentar ya sebentar ya ini saya balas sebentar aja, ini ada dari wakil gubernur sebentar. Jadi saya teruskan. Jadi di CVM ini itu banyak sekali loh bagi mahasiswa S1 kami yang ini. Jadi sebetulnya kami itu tidak terlalu merekomendasikan, tapi justru ini yang seksi bagi mahasiswa itu kan gitu tapi kita tidak melarang, hanya kita mengarahkan ya. Karena ada juga walaupun mahasiswa itu kan S1 tetapi kematangan individu itu sudah cukup bagus gitu sehingga dalam dia melakukan wawancara, itu kesabarannya itu sudah cukup tinggi, kemudian juga di dalam setiap perencanaan yang dilakukan itu memang sudah terarah gitu. Jadi bukan mengeneralisir gitu ya, semuanya seperti itu gitu. Ada saja memang mahasiswa yang memang sudah matang gitu di dalam pemikirannya untuk melakukan penelitian yang sifatnya CPM ini ya. Karena itu tadi ya, kalau Anda belum siap gitu ya untuk melakukan penelitian ini, sebetulnya mudah ya, mudah susah atau susah mudah gitu. Sebetulnya kalau dari ininya mudah gitu kan, hanya menanyakan kok gini. Tetapi ya yang sulit itu kita menyatukan dulu, atau bukan menyatukan, mendekati, mengekualkan apa yang kita pikirkan di kepala kita dengan yang ada di kepala responden kita. Nantinya itu harus mendekati equal. Baru kita menanyakan berapa kesediaan Bapak Ibu untuk membayar untuk tentang hal itu. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi sulit-sulit gampang apa gampang-gampang sulit gitu ini ya. Tergantung kitanya gitu. Jadi kalau
Pak saya mau CVM, ya silahkan gitu. Tapi kami pesannya gitu ya, ini untuk mendapatkan data itu memang harus penuh dengan kesabaran. Contoh saya dulu gitu ya. Saya dulu kan itu penelitiannya itu untuk S3 saya itu kan dulu tentang ini kan Waduk Jatiluhur. Nah, salah satunya itu kan nilai keberadaan ya eksisten atau fungsi tidak langsung dari waduk itu adalah sebagai pencegah banjir ya. Udah berbuih-buih ini menjelaskan, Bapak tahu kan itu fungsi waduk itu gini ya. Kita dengan pelan-pelan ngobrol, itu tidak bisa buru-buru kita pokoknya gitu ya, kalau kita untuk mendapatkan data yang mendekati apa yang kita harapkan. Udah ngobrol gitu ya, fungsinya iya Pak gini kan, iya jadi kalau misalnya waduk Jatiluhur itu jebol gitu kan, kebanjiran di Purwakarta, ini dampak kerugiannya ini besar, semua dibilang ini. Begitu kita tanya gitu, ini saya menurut saya ini udah equal ini itu pemahamannya. Tapi tetap saja begitu saya tanya Pak, kalau ini kan inginnya itu kan keterbatasan dari dana pemerintah, maka pengelolaan sumber daya kita itu inginnya berbasis masyarakat. Artinya masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga itu. Berapa kesediaan Bapak untuk membayar? Itu jawabnya itu ya itu nggak, bukan urusan saya Pak, itu kan urusannya pemerintah. Ya. Ada rasa jengkel, ada rasa apa gitu. Tapi itulah yang terjadi gitu kan, kita tidak bisa nih. Makanya saya katakan itu kalau itu kan saya sudah S3 ya. S3 artinya sudah apa namanya? Umur saya juga sudah 40-an waktu itu gitu ya. Nah, itu yang saya katakan itu ya. Saya sudah berbuih-buih menjelaskan kemanfaatan sumber daya tersebut. Ini begitu ditanya kesediaan untuk membayar, itu ini jawabannya seperti itu. Itu bukan tugas saya. Ada rasa jengkel, ada rasa ini. Tapi ya itulah fenomena yang kita hadapi kalau kita melakukan penelitian. Karena itu kan yang saya sampaikan itu. Jangan sampai mahasiswa itu kan Anda kan umurnya masih belia gitu ya, tidak sabar. Bukan saya mengatakan itu ada beberapa mahasiswa yang sudah matang pemikirannya, kesabarannya gitu ya. Tapi dengan melihat umur segitu itu kan relatif itu kan masih tingkat emosional itu kan belum belum stabil dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah ini yang perlu kita ini kan walaupun kami tetap apresiasi gitu apa yang dilaksanakan oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian metode secondary ya, benefit transfer. Jadi ada kalanya terdapat banyak kendala untuk menghitung ya, untuk penghitungan nilai ekonomi sumber daya alam itu secara langsung. Misalnya ya kendala keuangan, waktu, ya, pengumpulan data atau kendala yang lainnya. Ya, dalam Anda nanti melakukan penelitian atau apa, itu kan ada keterbatasan, ya. Nah, dari keterbatasan itulah tentu kita ini, makanya kita mengambil itu kan bukan populasinya, tapi sampel. Sampel itu untuk mewakili populasi gitu ya. Yang seharusnya itu disensus gitu, semua populasinya. Tapi kan itu keterbatasan waktu, keterbatasan uang, keterbatasan tenaga gitu. Nah ini salah satu metode benefit transfer itu digunakan untuk menduga ya nilai ekonomi sumber daya alam itu dengan cara meminjam bahasanya itu hasil studi atau penelitian di tempat lain yang mempunyai karakteristik dan tipologinya itu sama atau hampir sama. Jadi kita boleh ya peneliti itu kan harus jujur, maka kita harus mencantumkan ya hasil penelitian orang lain tersebut dalam satu. Jangan kita mengambil saja gitu, tapi kita tidak menginformasikannya atau mencatatnya di dalam daftar pustaka. Nah itu yang tidak boleh. Ya.
Nah, metode benefit transfer ini digunakan ya untuk menduga ya, nilai ekonomi sumber daya alam itu dengan cara meminjam masih di tempat lain. Mempunyai karakteristik yang tipologi yang hampir sama. Jadi perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dikarenakan apa? Dikarenakan kebanyakan kajian dilakukan itu di negara maju. Ya. Penyesuaian yang perlu dilakukan diantaranya adalah pendapatan per orang, hak milik, ya, harga tanah, institusi, budaya, gitu ya, iklim dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu didiskusikan misalnya dengan pembimbing Anda gitu ya, kalau pada waktu Anda melakukan penelitian gitu, atau nanti kalau sudah bekerja ya diperhatikan gitu kriteria-kriteria itu tidak bisa kita langsung dengan menggunakan benefit transfer, Pak ini sama-sama hutan gitu ya, ya hutan yang seperti apa, hutan hujan tropis gitu kan dengan hutan tundra gitu akan sangat berbeda gitu ya nilainya. Atau hutan rawa gitu ya itu juga berbeda gitu ya tentunya. Nah sehingga justifikasi itu yang harus kita inikan ya, harus Anda clear di situ gitu, sehingga apakah memang 100% ya nilai benefit transfer itu bisa kita gunakan atau ada penyesuaian ya. Jadi kita lihat dulu penelitian yang dilakukan orang itu, angkanya akan kita ambil itu kira-kira itu memang memenuhi nggak atau mendekati sama nggak dengan yang akan kita lakukan itu ya. Oke. Nah kita masuk kepada tahap-tahap penilaian sumber daya alam ya. Jadi tahap pertama penentuan ya, daerah atau wilayah yang akan divaluasi. Untuk mengetahui cakupan wilayah yang dapat dinilai, ya, potensi sumber daya alam dan sebagainya, pola pemanfaatan, kondisi sosial ekonomi terkait dengan pemanfaatan, dan identifikasi narasumber yang akan menjadi instrumen penilaian. Jadi di sini ya tahap pertama itu delineasinya itu harus kita jelas gitu ya, batasannya. Jadi kalau bisa saja misalnya batasannya kecamatan, ya masyarakat yang ada di kecamatan itu ya sumber daya yang ada di kecamatan itu, nah itu kita harus jelas gitu ya, atau hanya desa ya kalau misalnya sebatas S0 dan S1 gitu misalnya kan delineasinya itu kan desa ya, desa apa gitu ya, yang di situ kita lihat sumber dayanya apa di situ, misalnya kan waduk itu terletak di desa apa. Nah sehingga masyarakat pun nanti yang merasakan apa segala macam itu kan itu yang dari yang ada di lingkungan desa tersebut, di dalam desa tersebut. Tidak usah merambah kemana-mana. Jadi memang dalam penelitian itu ada batasan penelitian. Batasan penelitian itu kan harus kita cantumkan di situ. Baik, Yang kedua ya tahap kedua itu penentuan tujuan ya. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran penilaian, apakah untuk menghitung nilai ekonomi total, ya menghitung biaya ganti rugi, neraca sumber daya alam itu atau AMDAL dan lain-lain. Jika tujuan valuasi itu untuk menghitung TEF, dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Jadi memang yang akan kita bahas di sini adalah TEF-nya ya, total economic value. Jadi kalau total economic value, maka use value dan non use value-nya itu kan harus ada yang kita hitung di situ. Ya. Apakah non use value-nya itu nanti existence value atau bequest saja gitu ya. Itu perkara itu kan tidak apa-apa. Jadi salah satu saja itu silahkan gitu. Tapi memang harus ada use dan non use value-nya. Kemudian kalau kita ingin menghitungnya itu kan biaya ganti rugi ya. Contohnya misalnya akibat kerugian yang disebabkan misalnya oleh ya apakah itu memang tadinya kesalahan manusia atau juga itu yang jelas bahwa untuk menentukan nilai ganti rugi itu kita hitung ya kerusakan yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya akibat banjir dulu ya,
kemudian pemerintah ingin memberikan bantuan, tapi tidak semuanya senilai ganti rugi tersebut gitu, tapi sebatas misalnya memberikan benih atau bibit misalnya. Nah itu nanti kita hitung di parsial gitu kan, jadi bukan hanya total economic value ya. Nah, jadi apakah di situ misalnya yang kita hitung, yang kita valuasi itu tadi hanya cost of illness-nya saja gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga tahapnya identifikasi permasalahan. Tidak semua komponen sumber daya alam dan lingkungan itu atau kerusakan lingkungan itu dapat dievaluasi karena berbagai keterbatasan. Untuk itu perlu dibuat skala prioritas berdasarkan hasil identifikasi. Ya, untuk kemudahan bisa dibuat matriks kualitatif yang sesuai. Jadi contohnya kalau saya dulu misalnya di Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur itu pemanfaatannya sampai kemana? Ya sampai ke kabupaten-kabupaten yang dialiri itu. Oke gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat yang di sekitar itu batasannya yang mana gitu kan, nanti kita ini. Jadi untuk pemanfaatan waduknya sendiri gitu kan, karena itu kan nilai air yang kita hitung, apa itu gitu kan nilai manfaat langsungnya gitu ya. Itu untuk listriknya, untuk air irigasinya, bagaimananya itu kan untuk cara menghitungnya. Nah, kita buat list itu ya. Untuk itu perlu dibuat skala prioritas berdasarkan hasil identifikasi untuk kemudian bisa dibuat matrik kualitatif yang sesuai. Jadi dari situ kita list di situ ya. Kemudian cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Kemudian yang keempat itu identifikasi jenis ya dan sebaran sumber daya alam itu, di mana sumber daya alam itu bisa berada dalam berbagai bentuk ekosistem ya. Jadi tiap ekosistem itu memiliki fungsi yang berbeda sehingga akan memiliki nilai yang berbeda pula ya. Untuk itu ya diperlukan identifikasi jenis dan sebaran sumber daya alam itu dalam berbagai ekosistem tersebut. Jadi mengidentifikasi jenis dan sebaran sumber daya alamnya. Jadi kalau misalnya mahasiswa saya waktu itu penelitian itu di hutan di Kalimantan Utara sana. Nah, itu diidentifikasi apa saja gitu pemanfaatan yang akan dihitung di situ, nilai apa gitu kan. Karena kan itu kan sebetulnya hal-hal yang tidak bisa kita hitung itu adalah tentu kita tidak mungkin menghitungnya gitu, ada keterbatasannya. Jadi misalnya di hutan itu ada lebah madu ya, lebah madu, kemudian juga ikan yang ada di situ gitu kan, karena itu kan hutan rawa gitu ya, hutan rawa pada waktu musim hujan itu kan banyak sekali ikannya. Nah, itu bagaimana pemanfaatannya. Ya, kita identifikasi itu ya, sehingga kita dapatkan satu list nanti yang akan kita hitung tuh apa saja sih sebetulnya gitu. Terus apa semuanya itu sudah terhitung gitu, sudah terhitung. Nah itu tentu belum tentu semuanya gitu ya. Oke, yang berikutnya ya tahap kelima, identifikasi fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan. Jadi setelah jenis dan sebaran sumber daya alam dan lingkungan diketahui, identifikasi fungsi dan manfaat dari masing-masing sumber daya alam itu. Pisahkan antara manfaat ekstraktif dan non ekstraktif. Mana yang diekstraktif, mana yang non ekstraktif gitu ya. Nah ini kan step-step ini kan ikuti step-step ini ya di dalam perencanaan kita, karena sebetulnya kan di dalam kita meneliti itu kan unsur-unsur manajemen itu kan kita terapkan gitu ya, terapkan. Jadi apa unsur manajemennya? Ya dari planning, inilah planningnya, merencanakan ya. Mengorganize penelitian kita itu seperti apa? Planning, organizing, ya, executing-nya, implementing-nya itu seperti apa? Jadi itu semua unsur-unsur manajemen itu kita aplikasikan gitu di dalam rencana penelitian kita gitu kan. Di planning, kemudian bagaimana mengorganize-nya gitu kan. Jadi ini kan kalau itu penelitiannya ini besar enggak gitu kan? Kalau besar
gitu kan, saya perlu bantuan orang lain, mengorganisasinya seperti apa, berapa lama ini harus dikasih waktu untuk pengambilan datanya gitu, lalu pengolah data dan seterusnya ya. Kemudian implementingnya, di dalam implementasinya ya itu harus kita ini kan, adakah resiko ya, dan ini termasuk manajemen resiko di dalam kita meneliti itu. Adakah resiko ini tidak selesai dalam 3 hari? Oh ada Pak, kalau seandainya gini. Nah itu harus diantisipasi. Ya, planning, organizing, executing, and control. Kita mengevaluasi hasil ini. Kemudian yang keenam ya, yang mendekati akhir ini terakhir, penentuan metode evaluasi. Ya, setelah fungsi dan manfaat sumber daya teridentifikasi, maka tentukan teknik paling sesuai digunakan untuk menilai fungsi. Nah, seperti contohnya misalnya tadi waduk Jatiluhur itu manfaatnya apa? Pertama untuk keramba jaring apung ya, dengan analisis pendapatan biasa ya, banyak yang analisis pendapatan biasa gitu, analisis ini. Kemudian apa yang evaluasi ada nggak? Ya ada gitu kan, contohnya misalnya kan air yang digunakan untuk masyarakat gitu ya, itu berapa kita menjustifikasinya. Nah kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kuantifikasi data. Nah, ini kan kita sudah mulai mengkuantifikasi ya data, kemudian juga pendekatan nilai pasar masih merupakan teknik valuasi yang paling mudah kalau itu ada, namun membutuhkan data kuantitatif masing-masing fungsi sumber daya alam yang akan dinilai. Ya, meliputi luasan, penambahan atau pengurangan produktivitas dan lain-lain. Kuantifikasi itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Untuk memvaluasi fungsi sumber daya dan yang non ekstraktif itu juga perlu data kuantitatif yang sesuai dengan teknik valuasi yang digunakan. Ya, terakhir valuasi fungsi manfaat itu, di mana valuasi ekonomi didapat dengan cara mengalihkan data kuantitatif dengan nilai moneternya. Jadi kita sudah memonetize gitu kan. Apakah itu ada nilai pasarnya? Ya seperti saya tadi katakan itu kan waduk Jatiluhur itu kan nilai ekonominya ya, tadi keramba jaring apung. Bagaimana caranya? Ya ini analisis pendapatan biasa gitu ya. Kemudian apalagi gitu kan, listrik. Nah listrik kan sudah pencatatannya udah bagus gitu kan, dan penjualannya udah jelas gitu. Itu kan kita tinggal mengambil data itu gitu, benefit transfer gitu di situ ya. Kita udah yakin kalau itu kan itu benefit transfer lah gitu yang kita ini kan, karena kita sudah mendapatkan data gitu dari itu yang dikelola oleh PLN. Kemudian juga air untuk irigasi. Nah ini yang perlu valuasi waktu itu, air irigasi karena macam-macam gitu kan. Petani itu kan tidak membayar air irigasi, tapi nanti dia di waktu panen itu ngasih bukan upeti, jadi memberikan hasil panennya sebagian itu ke ulu-ulu. Ulu-ulu tuh yang mengatur air gitu yang tuh. Nah itu ininya. Jadi setiap kabupaten itu berbeda-beda. Tekniknya itu kita ini kan. Nah kemudian juga untuk air untuk masyarakat, kita menjustifikasinya kalau masyarakat itu mengambil air itu membutuhkan waktu berapa lama bolak-baliknya gitu kan. Itu kita justifikasi dengan curahan waktunya ya. Opportunity cost di situ, curahan waktunya. Kemudian juga kalau kita apalagi ya, ini ikan. Kemudian untuk perikanannya juga ada perikanan tangkapnya gitu ya. Nah, kita hitung berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian juga untuk harga air ya, untuk harga air yang dijual ke PDAM, harga air yang dijual ke perusahaan gitu kan. Ya itu tinggal kita hitung, kalau itu kan ada nilai pasarnya semua ya. Jadi yang tidak ada nilai pasarnya yang dievaluasi itu tadi terutama yang biaya air ya oleh petani. Kemudian juga yang divaluasi itu kan yang tidak langsung untuk fungsi ekologi dari waduknya gitu ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Saya stop share. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu ya.
tentang perkuliahan kita pada siang ini, siang atau ya siang lah ya. Kita kuliah itu sudah hampir 2 jam ya, terlalu lama ya. Mohon maaf, itu kan paling tidak kan Anda bisa lebih jelas gitu ininya. Silakan, ini saya screenshot dulu ya untuk bukti kuliah. Kemudian sebentar. Silakan kalau ada yang tanya langsung saja gitu. Mungkin kalau disampaikan itu akan lebih lebih jelas gitu kan daripada di chat gitu kan. Kalau ada yang tanya silakan. Pak mau nanya Pak. Ya silakan. Terkait travel cost tadi, kan kalau misalnya antara orang kaya sama yang bercukupan kan biasanya bisa beda jauh gitu antara travel cost-nya. Nah, terkait data-data yang kayak gini tuh bagusan diapain, Pak? Nah, itu dia. Jadi begini, kan yang kita hitung itu biaya perjalanannya ke sana. Ya kalau misalnya kan orang kaya dengan arti kalau yang satu pakai mobil gitu kan, yang mobilnya itu yang dihitung itu biaya bensinnya, biaya bahan bakarnya. Kalau yang naik kendaraan umum ya berapa ongkosnya gitu kan. Nah, oleh karena itu ya di dalam kita mengambil data itu memang kita harus memperhatikan gitu ya supaya itu mewakili, kan itu kan sebetulnya gunanya kita mengambil sampel itu adalah untuk mewakili populasi. Ya jangan Anda ambil yang semuanya naik mobil semuanya. Itu tadi yang teknik kita mengambil sampel itu. Jadi kalau misalnya itu ada satu bis gitu, ada mungkin satu bis itu kan 60 orang gitu ya. Turun, duduk semuanya itu kan terus Anda ambil 10 supaya cepat gitu kan, nggak boleh seperti itu, paling banyak 2 itu dari satu kelompok, dari satu rombongan itu, karena yang akan ditanyakan itu akan sama nantinya ya. Nah kemudian itu gunanya tadi ada weekend, weekday, itu sebetulnya untuk kita meminimalisir ya hal-hal yang Anda tanyakan tadi supaya bukan orang kaya semua ya yang masuk ke responden kita ya. Jadi di situ memang betul nantinya kan kalau dia memang orang mampu gitu kan, yaitu nanti dia akan membeli oleh-oleh banyak, makanannya mungkin berbeda dengan yang orang yang biasa-biasa saja, beli harga makan yang mahal-mahal gitu. Nah inilah ini kan, tetapi juga sebagai peneliti tadi Mukhlisan ya, sebagai peneliti gitu nanti ya kita harus juga memperhatikan gitu ya, memperhatikan responden kita. Begini maksud saya. Jadi terutama misalnya kalau ke yang mahasiswi, kalau dalam mengambil data ke responden itu tolonglah berpakaian itu yang biasa-biasa saja. Terutama kan nanti kan untuk mendapatkan data-data yang seperti ini gitu, yang biasa. Karena apa? Karena itu kan kalau penampilan kita sudah berlebihan seperti artis apa itu jawaban-jawaban yang mereka berikan itu banyak nanti menjadi, kalau di statistik itu menjadi outlier gitu. Ya, menjadi outlier. Jawabannya itu kan bukan cerminan apa yang sebetulnya mestinya mereka katakan. Contohnya begini. Kan walaupun seseorang itu kan semakin tinggi tingkat pendidikannya, mungkin sudah S2 yang Anda wawancara itu dia sudah lebih memahami, asumsi kita lebih memahami tentang sumber daya, maka care-nya terhadap sumber daya itu akan lebih tinggi. Nah, tetapi gitu kan, karena yang mewawancara itu mahasiswi yang berpakaian mungkin ya seperti artis nah yang bersangkutan pun akan memberikan jawaban itu bukan yang sesuai dengan hati nuraninya ya, walaupun kita tidak semua generasi seperti itu gitu, tapi yang kita hindari itu ini kan yang wawancara saya itu kan ya begini saya juga sudah S2, maka saya harus memberikan jawaban yang misalnya berapa kesediaan Bapak 1 juta gitu.
Padahal itu hanya lip service saja gitu. Nah inilah lika-liku atau seninya di dalam kita melakukan penelitian itu, ya. Itu kita harus memahami hal-hal seperti itu, gitu ya. Itu yang yang perlu saya sampaikan kepada Anda gitu ya, menjawab pertanyaan tadi. Semoga itu kan Anda bisa memahami ya tentang kondisi itu gitu ya. Jadi kita dalam melakukan penelitian pun itu juga harus tahu, harus memahami hal-hal yang seperti itu gitu ya. Sebentar, ini saya belum tadi udah. Silakan kalau ada yang tanya lagi, saya sambil mengisi ini administrasi. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Baik, kalau tidak ada, jadi saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Masih ada tanya nggak nih? Hampir 2 jam soalnya ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah kita. Tapi silakan kalau masih ada yang tanya gitu ya. Bisa di chat kalau tidak chat di sini, bisa di chat di WA. Silakan, saya tunggu. Baik, saya akhiri untuk Zoom-nya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.